Indonesia sekarang? Mohon pencerahan. Ya pasti Indonesia punya konstitusi, punya aturan main, dan peraturan-peraturan itu disepakati oleh seluruh anak bangsa. Ya, bagaimana menyepakatinya, itulah regulasi yang ada di DPR RI. Karena tugas wakil-wakil rakyat tadi membuat regulasi, membuat perundang-undangan, dan wakil-wakil rakyat menyepakati. Ya, pasti kita harapkan undang-undang tersebut, peraturan tersebut, karena dia wakil rakyat, dia untuk membela rakyat. Kalau muncul pemimpin, umpamanya di level kabupaten, kota, atau gubernur, atau lebih tinggi, atau RI 1, ya mesti kan menjalankan tadi aturan-aturan main tadi. Karena tugas DPR adalah satu, budgeting, dia menyiapkan anggaran untuk negara, APBN, semua disepakati. Kedua adalah pengawasan. Siapa yang diawasi? Ya semua yang diberikan amanah, itu tugas DPR mengawasi. Dan yang ketiga adalah regulasi, itu tugas wakil rakyat. Regulasi yang membuat undang-undang, membuat peraturan, membuat ini. Nah, tinggal bagaimana wakil rakyat tadi mengawasi itu semua. Olehnya itu rakyat ini tinggal pandai-pandai memimpin wakilnya, memilih wakilnya. Jadi kalau wakil-wakil yang tidak benar, tidak melaksanakan, jangan salahkan, ini salahnya milih. Mestinya kan rakyat juga harus kritis, makin cerdas. Jadi jelas-jelas yang tidak melaksanakan tugas, yang tidak turun ke konstituennya, tidak perhatian, jangan dipilih lagi. Jangan karena uang 500.000, 300.000, terus tutup mata aja. Setelah itu tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, terus disalahkan, mengkritik sana. Ya kamu juga, wahai rakyat, kamu jangan memberikan suara seenaknya aja. Jangan karena 500.000, kamu. Nah ini rakyat pun harus semakin belajar. Memang apa yang mesti kita dahulukan, sejahtera dulu atau demokrasi dulu? Ya, saya pikir ya dua-duanya penting. Ya, sebab memang kalau semakin sejahtera rakyat, maka semakin baguslah perpolitikan. Ya, tapi yang namanya manusia juga tidak akan puas-puas juga. Sudah sejahtera, masih kepingin lebih sejahtera lagi. Saya tanya, ada nggak manusia yang puas dengan uang? Udah dia ingin 100 juta, dapat 100 juta, mau 200, 300, jadi nggak puas-puas dia. Nah, tapi saya yakin juga kesadaran masyarakat dalam memilih semakin cerdas. Nah, ini penting sekali menurut saya. Itu perlu pendekatan tokoh-tokoh politik, partai politik untuk menyadarkan masyarakat. Jadi semuanya kembali kepada rakyat. Kalau rakyatnya sehat, saya yakin pemimpinnya sehat juga. Nah, kalau rakyatnya tidak sehat, dia akan memunculkan pemimpin tidak sehat. Ya, bagaimana rakyat tidak sehat, dia nggak pusing aja, dia acuh aja, udah siapa aja lah. Penting saya 5 tahun dapat uang. Nah, kalau ini hanya segelintir, mungkin masih oke lah. Sama seperti tubuh manusia. Ya pasti ada sakit di sana. Kalau sakit, tapi kalau sampai menyeluruh sakitnya, ya pasti otak pun sakit juga udah. Olehnya itu saya ingin masyarakat kita yang paham betul, ya memberikan pemahaman pada mereka yang kurang paham. Ya, mungkin dia tetangganya, diberikan kesadaran lah. Kita nggak punya pilihan lain, ya pasti pertolongan Allah kita nantikan untuk melakukan perubahan sampai bangsa ini berubah juga. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa sampai bangsa itu berupaya untuk merubah nasibnya. Jadi harus sadar, berubah, baru terjadi perubahan. Politik kita dalam reformasi ini udah lebih dari 20 tahun. Apa menunggu 30, 50? Kalahlah kita dengan bangsa-bangsa lain. Dengan Korea udah ketinggalan, dengan Jepang, apalagi negara-negara maju. Padahal pemberian Allah untuk bangsa ini luar biasa. Lautannya, hutannya, yang ada di tanah, di bumi, kekayaan luar biasa. Semoga yang Allah berikan ini memberikan keberkahan untuk semuanya. Itu yang kita nantikan. Semoga terwujud.